Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, kali ini kalian akan belajar bersama Ustadzah Mabrurah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat tentang cerita Taman Bermain yang Hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Sebelumnya, pasti kalian sudah belajar bahwa tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Sedangkan tokoh berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Nah, di balik sifat-sifat tokoh tersebut terdapat pesan moral bagi pembacanya. Yuk kita mengingat kembali sifat-sifat tokoh. Sifat tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Dan yang ketiga, yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang mendamaikan tokoh protagonis dan tokoh antagonis, atau bisa disebut juga sebagai penengah. Setelah mengingat kembali mengenai sifat tokoh, sekarang kita akan membahas apa itu pesan moral. Pesan moral disebut juga dengan amanah, yaitu pesan yang disampaikan penulis baik secara tidak langsung atau tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Pesan moral disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Bagaimana cara menumbuhkan pesan moral dalam cerita? Agar lebih paham, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu kita harus membaca cerita secara berulang-ulang, sehingga kita dapat mengetahui alur cerita dan karakter dari tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, yaitu mengambil kesimpulan, sehingga kita dapat mengetahui pesan moral dari cerita tersebut. Agar kalian lebih paham mengenai pesan moral, berikut ini ada ciri-ciri pesan moral. Yang pertama yaitu ciri pesan moral biasanya selalu baik. Penulis selalu menawarkan hal baik untuk dijadikan contoh bagi para pembacanya. Ciri yang kedua yaitu pesan moral biasanya dapat dilihat pada akhir cerita. Dan ciri yang ketiga yaitu pesan moral biasanya dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang pesan moral, mari kita simak video cerita Semut dan Belalang berikut. Selamat menonton. Kisah Semut dan Belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang, jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba,
Belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Setelah kalian menonton cerita Semut dan Belalang, pasti kalian sudah tahu bagaimana pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Di sini ada beberapa pesan moral dari cerita Semut dan Belalang. Yang pertama, kita harus senantiasa untuk bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kita harus menabung sesuatu yang diinginkan untuk persiapan di masa mendatang. Dan yang ketiga, jangan terlena dengan keadaan yang terjadi saat ini. Mungkin kalian bisa merasakan pada saat ini senang dan bahagia, tapi belum tentu terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu masa depan yang sukses dan bahagia dapat diraih dengan bekerja keras. Di dalam cerita tentu ada pesan moral yang baik dan yang tidak baik. Nah, kali ini kita akan belajar contoh sikap baik dan sikap yang tidak baik pada kelima Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Pada sila yang pertama, yaitu melambangkan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap baik yang harus kita lakukan yaitu menghormati sesama umat beragama, menghargai orang lain yang sedang beribadah. Sedangkan contoh sikap yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan, yang pertama, tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Tentu itu tidak boleh. Dan mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Sila yang kedua yaitu melambangkan rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap baik pada sila yang kedua yaitu membantu korban bencana alam dan mengunjungi teman yang sedang sakit. Sedangkan contoh sikap yang tidak baik dilakukan yaitu mengejek teman yang terjatuh tanpa membantunya, sombong dengan barang yang kita miliki. Sila yang ketiga dengan lambang pohon beringin, Persatuan Indonesia. Contoh sikap baik yang harus dilakukan, yang pertama menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Apapun itu, baik itu dari barang-barang yang kita gunakan, baik itu barang-barang yang kita gunakan sehari-hari maupun makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, tidak membedakan antar teman. Siapapun orang itu, di kalangan apapun orang itu, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus tetap berteman bersamanya. Selanjutnya, contoh sikap yang tidak baik dilakukan. Mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia dan mengadu domba sesama teman, tentu itu sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya, sila keempat dengan lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap baik pada sila keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas, mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama.
Sedangkan contoh sikap yang tidak baik untuk dilakukan, yaitu memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya, melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, peraturan di sekolah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sila kelima dengan lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap baik pada sila kelima yaitu membiasakan diri hidup hemat, suka melakukan gotong royong. Sedangkan contoh sikap yang tidak baik untuk dilakukan, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan malas dalam bekerja. Cukup sekian pembahasan materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.